Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Khairani Salviana dengan nomor induk mahasiswa 412-02-10043 dari kelas Studio Perancangan Arsitektur 4, kelas H dengan dosen pembimbing yaitu Yukardiarti DRIR MTIAI dari program studi arsitektur Fakultas Teknik Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di Studio Perancangan Arsitektur 4 sepanjang semester 5 ini, yaitu merancang bangunan bentang lebar dan bangunan tingkat sedang yang memiliki fungsi Contemporary Museum dan Art Gallery. Baik, di sini saya akan menjelaskan perancangan Contemporary Museum and Art Gallery dengan pendekatan Green Architecture. Yang pertama ada Site Research. Lokasi tapak berada di Mandalika Barat, Lombok, Nusa Tenggara Barat, dengan luas lahan 15.000 meter persegi. Peruntukan lahan komersial, koefisien dasar bangunan 60%, koefisien lantai bangunan 2, garis depan dan bangunan 5-10 meter, minimal ruang terbuka hijau 10%, dan maksimal jumlah lantai atau ketinggian 7 lantai. Dilihat pada Mandalika RDGL, tapak tersebut diperuntukkan sebagai area komersial. Kawasan komersial menurut Kamus Tata Ruang diartikan sebagai area yang mempunyai fungsi dominan untuk kegiatan komersial atau disebut sebagai kawasan pusat perniagaan atau usaha kota. Letaknya tidak selalu di tengah-tengah kota dan mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi kota. Lalu, KDB dan KDH yang saya gunakan pada desain saya yaitu KDB 60%, KDH 40%. Yang pertama ada batas tapak. Pada sebelah utara, berbatasan dengan Gardu Induk Kuta, pada sebelah barat dengan Masjid Sirkuit Mandalika Kuta, selatan Jalan Sengkol, dan sebelah timur Rumah Makan Nursila. Potensi tapak yang pertama terletak di jalan raya utama, yaitu Jalan Sengkol. Yang kedua, dekat dengan sarana dan prasarana. Adapun kekurangan tapak, yaitu adanya kebisingan dikarenakan aktivitas pada sirkuit Mandalika. Dan kurangnya terdapat transportasi umum. Lalu, ada analisis tapak, tautan lingkungan sekitar, dan respon desainnya. Pada batas utara, terdapat gardu induk kota dengan respon desain diberi pembatas karena bersebelahan dengan bangunan. Pada sebelah timur, ada Rumah Makan Nursila. Respon desainnya sama, diberi pembatas karena bersebelahan dengan bangunan. Pada sebelah barat, terdapat Masjid Sirkuit dan supermarket. Pada sebelah selatan, terdapat sirkuit Mandalika dan Jalan Sengkol. Respon desainnya sama, diberi vegetasi karena bersebelahan dengan jalan utama. Lalu analisis fisika bangunan. Pada pagi hari pukul 8, sinar matahari pagi tepat terkena ke bagian sisi kiri bangunan. Pada siang hari pukul 12, tepat terkena ke atas bangunan. Pada jam ini merupakan waktu terpanas. Lalu, sore hari pukul 16, sinar matahari tepat terkena ke sisi kanan bangunan. Analisis tapak karakter fisik alam dan buatan. Terdapat vegetasi dalam tapak, namun akan ada penebangan beberapa vegetasi tersebut sebagai respon existing vegetasi. Drainase pada tapak menuju ke arah yang lebih rendah atau sungai. Lalu terdapat lampu jalan pada tapak. Lalu, kontur pada set existing relatif datar. Adapun di sini, keterangan garis kuning yaitu terdapat bahu jalan, garis putus-putus biru yaitu jalur pribadi dan umum, garis putus-putus merah adalah jalur servis. Lalu, analisis tapak, view keluar tapak. Sebelah utara, pemandangan utama belakang tapak yaitu Gardu Induk Kuta. Pemandangan utama tapak sisi timur yaitu Rumah Makan Nursila. Pemandangan utama depan tapak yaitu Jalan Sengkol yang di seberangnya terdapat sirkuit Mandalika. Pemandangan utama tapak sisi barat yaitu Masjid Sirkuit dan supermarket. Respon desain dari data kasus tersebut ialah dengan membuat bangunan yang tinggi atau beberapa lantai. View ke dalam tapak. Rata-rata pemandangan ke dalam tapak dari semua sisi yaitu vegetasi existing pada tapak.
Respon desain dari data kasus tersebut ialah dengan menebang pohon-pohon yang mengganggu view ke dalam tapak. Lalu, tema dan konsep. Konsep yang saya ambil adalah bangunan futuristik. Konsep arsitektur futuristik pertama kali dikenal sejak abad ke-20 di Italia. Desain futuristik bisa dilihat dari adanya tarikan garis dinamis yang panjang, seolah ingin menunjukkan adanya ketegasan, kecepatan, perubahan, dan urgensi yang tinggi. Desain arsitektur futuristik bisa dilihat dari gayanya yang berkelas, mengusung minimalisme, dan tidak menggunakan aksen tambahan seperti ukiran dan benda-benda berunsur dekoratif lainnya. Konsep desain ini sangat cocok untuk desain yang menginginkan desain yang terlihat berkelas, unik, dan seolah datang dari masa yang berbeda. Adapun ciri-ciri futuristik, yaitu bentuknya yang unik, memanfaatkan teknologi, pencahayaan yang futuristik, dengan menggunakan warna yang bisa diatur secara nirkabel, lalu ada pemilihan dan penggunaan warna yang cerah, menggunakan dekorasi yang unik, mengutamakan prinsip minimalis, penggunaan furnitur yang aerodinamis dan ergonomis, penggunaan material yang licin dan berkilap, dan penggunaan sistem otomasi. Terdapat proses perubahan massa pada perancangan bangunan ini. Lalu di sini ada konsep green building yang saya gunakan. Green building atau bangunan hijau adalah bangunan yang secara life cycle-nya dimulai sejak tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, hingga pembongkarannya memperhatikan dampak negatif dan menciptakan dampak positif terhadap iklim dan lingkungan alam. Bangunan hijau merupakan alat untuk meningkatkan efisiensi sumber daya bangunan berupa energi, air, dan bahan sekaligus mengurangi dampak bangunan pada kesehatan manusia dan lingkungan. Di sini terdapat prinsip-prinsip arsitektur hijau menurut Brenda dan Robert Fell 1991 dalam Green Architecture Design for Sustainable Future. Lalu ada tujuannya, yaitu tujuan utama dari Green Architecture adalah menciptakan ekodesain, arsitektur ramah lingkungan, arsitektur alami, dan pembangunan berkelanjutan. Lalu ada sifat-sifat pada bangunan berkonsep arsitektur hijau, yaitu sustainable atau berkelanjutan, earth-friendly atau ramah lingkungan, dan high-performance building atau bangunan dengan performa. Kesimpulan green building yang akan saya rujuk pada desain saya, yaitu menanamkan banyak vegetasi pada area sekitar bangunan dan membuat banyak bukaan pada bangunan. Di sini terdapat studi presiden yang sudah saya search. Studi presiden bangunan pertama yaitu adalah Galaxy Soho dengan arsiteknya Zaha Hadid yang berlokasi di Beijing, Cina. Bangunan yang kedua adalah Heydar Aliyev Center dengan arsitekturnya Zaha Hadid berlokasi di Azerbaijan. Dan bangunan ketiga adalah The Serpentine Secular Gallery, arsiteknya Zaha Hadid berlokasi di London. Di sini terdapat fasad dan eksterior dari studi presiden yang sudah saya cari. Terdapat interiornya, materialnya, dan keistimewaannya. Lalu di sini terdapat gambar kerja dari bangunan pertama, bangunan kedua, dan bangunan ketiga. Dan kesimpulan studi presiden yang akan saya rujuk. Dari bangunan pertama, yang akan saya rujuk di proyek yang saya buat adalah menggunakan material concern. Dari bangunan yang kedua adalah bentuk fasad bangunan yang terdapat lengkungan dan materialnya yang menggunakan glass juga concern. Lalu dari bangunan yang ketiga adalah menggunakan struktur seperti membran dan space frame pada bagian atap bangunan dan membuat ceiling yang tinggi pada interior bangunan. Di sini terdapat program ruang yang sudah saya buat. Terdapat nama ruang, sumber, standar, kapasitas, dan total luasan. Di sini masuk ke gambar kerja. Yang pertama ada set plan dengan skala 1:500. Block plan dengan skala 1:500 juga. Ini ada denah bangunan pertama dengan denah lantai 1 berskalakan 1:200.
denah lantai 2, denah lantai 3, dan ini ada denah bangunan kedua, denah lantai 1 dengan bersalakan 1:200, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, denah lantai 5, dan di sini ada tampak depan bangunan pertama, tampak sisi kanan bangunan pertama, tampak sisi kiri bangunan pertama, tampak belakang bangunan pertama. Di sini ada tampak depan bangunan kedua, tampak sisi kanan bangunan kedua, tampak sisi kiri bangunan kedua, dan tampak belakang bangunan kedua. Di sini ada potongan AA, potongan BB, dan di sini ada aksonometri bangunan. Di sini ada perspektif dari bangunan yang sudah saya buat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dilanjutkan dengan video renderan hasil rancangan saya. Selamat menikmati.